warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dimana Allah Subhanahu wa taala setelah memberikan kita kesempatan kesehatan ya sehingga kita dapat berkumpul dan bertatap muka walaupun melalui Google Meet ini. Dan itu tidak akan mengurangi rasa semangat kita untuk tetap menuntut ilmu gitu. Baik, pada kesempatan ini seperti biasa kita akan mengadakan kajian dan kajian pada kesempatan ini yang akan disampaikan oleh Kang Abdul Wahab. Ya, Kang Abdul Wahab. Nah, mungkin untuk mempersingkat waktu ya, mari kita dengarkan kajian yang disampaikan oleh Kang Abdul Wahab. Kepada Kang Abdul Wahab, waktu dan kesempatan saya persilakan. Gak ngaji dulu ini teh Kang? Kayaknya nggak dulu Kang. belum ada persiapan sih itunya, ngaji dulu. Ya udah, biar saya aja. Oh ya, diralat dulu. Baik ya, diralat dulu untuk kita sebelum kita melanjut ke pemateri, mari kita sama-sama mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan oleh Teh Siti Latifah. Waktu kesempatan saya persilakan. Silakan Teh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Terima kasih Teh Siti Latifah. Baik, selanjutnya kita langsung saja mendengar kajian pemateri dari Kang Abdul Wahab. Kepada Kang Abdul Wahab, waktu kesempatan saya persilakan. Silakan Kang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi dhahaba birabbil awwali wa ja'a ba'dahu birabbil tsani. Wa anzala kitaban hudan wa nuran wa anzala saban minal mashani. Yahdi bihi may yarju liqa'a rabbih wa nailal amani. Asyhadu an la ilaha illallahur rahmani. وأشهد أن محمد عبده ورسوله الرباني اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي أرسله الله كافة للجنس الإنساني وعلى آله وصحبه وحزبه بأكمل التحابة وأزل التحاني. Bapak dan Ibu dosen STMIK Bandung, Akang Teteh, para hadirin yang hadir malam ini di ruang Google Meet yang saya hormati dan saya banggakan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, yang membalas doa hamba-hambanya apabila kita berdoa dan mengingatnya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana telah mempertemukan kita dalam acara kajian rutin setiap malam minggu ya ini Kang ya, dengan keadaan sehat walafiat. Ya, benar-benar. Salawat serta salam tak lupa mari kita junjung tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta ahlul baitnya, juga kepada guru-guru kami, orang tua kami, saudara kami, pemimpin-pemimpin kami muslimin dan muslimat
yang terdahulu dan yang akan datang. Jadi berbicaranya saya di sini bukan untuk menceramai sebenarnya, Kang. Soalnya saya juga belum bisa ya kemarin karena mungkin udah jadi tanggung jawab saya sebagai anggota, sebagai pengurus ya yang harus mengisi acara. Ya di sini saya akan sedikit membahas tentang toharoh. Jadi toharoh tuh kalau menurut bahasa artinya mengumpulkan, sedangkan menurut istilah adalah kumpulan dari beberapa hukum. Toharoh berasal dari kata an-nadhafatu yang berarti bersuci. Sedangkan menurut istilah artinya suatu perbuatan yang menjadikan sahnya sholat seperti wudu, mandi, tayamum, dan menghilangkan najis. Sedangkan toharo dengan dibaca dhamah to'nya berarti alat untuk bersuci. Toharo hukumnya adalah wajib, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa in kuntum junuban fatahharu. Yang artinya wallahu a'lam wa rasuluhu bihaqiqatin murad. Dan jika kamu junub maka mandilah. Dan yang kedua, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wasiyabaka fatahhir. Dan pakaianmu bersihkanlah. Jadi toharoh itu sebenarnya kenapa saya mengambil materi toharoh ini? Karena menurut saya toharoh itu adalah dasar dari setiap ibadah. Karena kalau apa-apa kita perlu bersuci dulu. Harus suci dulu. Kita mau sholat harus suci dulu, harus bersih dulu. Kita mau ngaji harus bersih dulu, harus suci dulu kan. Semuanya juga. Disitulah saya mengambil kenapa ini toharoh. Ya mungkin Akang dan Teteh semuanya sudah pada tahu. Ya saya di sini cuman sebenarnya ini pertama kali juga sih saya bicara kayak gini. Ya hitung-hitung saya belajar inilah apa sih? Kalau bahasa Sunda mah diajar wanter gitu. Oke. Jadi syarat toharoh tuh ada 10. Di sini Akang Teteh semua ada yang udah tahu syarat toharoh? Halo? Halo? Hadir. Kirain Oh iya Kang. kirain jaringan saya yang jelek. Di sini mau nanya nih, ada yang udah tahu nih syarat toharoh apa aja? Ada yang udah tahu? Berwudu, mandi junub. Iya itu termasuk juga. Oke, jadi syarat toharoh tuh ada 10. Yang pertama adalah Islam. Oleh karena itu, wudu dan mandi tidak sah dari orang kafir karena wudu dan mandi adalah suatu ibadah badaniyah yang dilakukan tanpa dilatar belakangi oleh darurat. Sedangkan orang kafir bukanlah termasuk ahli ibadah. Jadi syaratnya untuk toharoh tuh harus Islam dulu. Jadi kalau orang yang non muslim, mohon maaf, tidak sah untuk toharoh. Ini kalau di hukum agama kita. Untuk ini kan toharoh untuk beribadah ya. Ya kalau bersuci kan itu mah tiap agama beda-beda ya caranya gimana. Ini kalau di kita. Terus yang kedua tamyiz. Oleh karena itu wudu yang dilakukan oleh orang yang belum tamyiz dihukum tidak sah seperti bocah dan majnun karena alasan yang telah disebutkan sebelumnya. Jadi tamyiz itu sudah berakal. Kalau yang belum berakal belum sah. Oke, seperti kita nih, kita kan udah balik juga ya kita. Biasanya kan kalau perempuan kalau sudah keluar haid itu rata-ratanya 9 tahunan ya. Benar gak Teh? Nah, itu Teh tanda balik, tanda kita berakal kita sudah bisa berpikir. Terus syarat toharoh yang kedua adalah nakok atau bersih dari haid dan nifas. Terus bersih dulu dari haid dan nifas syarat toharoh. Terus yang keempat nakok atau bersih dari benda yang mencegah datangnya air sampai pada kulit seperti minyak yang telah mengeras atau lilin atau zat tinta dan pacar. Bukan bekasnya, tapi yang tebalnya nih. Kalau misal nih kalau kita pakai pacar yang dari Arab nih yang suka ada nih yang dulu mah yang serbuk. Nah, itu yang itunya harus bersih dulu. Tapi kalau yang bekas pacar yang warna itu gak apa-apa. Tapi kalau yang tebalnya itu gak boleh. Itu karena itu menutupi datangnya air ke kulit.
Terus yang kelima, tidak ada benda yang menempel di atas anggota tubuh yang dapat merubah sifat-sifat air, seperti japaron, cendana, dan lain-lain. Yang keenam, syarat toharoh tuh mengetahui fardiah atau sifat keparduan, wudhu dan mandi. Maksudnya mengetahui bahwa masing-masing dari keduanya adalah fardu, yakni yang apabila dilakukan maka diberi pahala dan yang apabila ditinggalkan maka disiksa. Karena orang yang tidak mengetahui fardiah wudhu atau mandi tidak mungkin memiliki kemantapan niat. Oleh karena itu, inilah niat. Niat tidak sah dari orang yang tidak mengetahui fardiah wudhu atau mandi. Syarat toharoh yang ketujuh adalah tidak meyakini suatu fardo dari paru-paru wudhu atau mandi sebagai suatu kesunahan. Jadi kalau pas saya ngaji sering sebut tuh kalau di nadomnya tesah susuci lamun nyebatkeun fardu disebut sunat. Itu kalau yang sering kita waktu kecil. Terus yang kedelapan, air suci yang mensucikan menurut sangkaan mutawadik atau orang yang berwudu dan mugtasil atau orang yang mandi. Dan menurut keyakinan ini meskipun menurut orang lain air tersebut tidak suci mensucikan, misalnya ketika tidak kemudian masing-masing mutawadik atau dan mugdasil menyangka kesucian wadah yang berbeda. Lalu mutawadik bersuci dengan air wadah ini dan mugtasil bersuci dengan air wadah itu. Maka masing-masing toharohnya dihukum sah. Oleh karena itu syarat toharoh adalah air suci mensucikan. Maka tidak sah melakukan toharoh baik wudu atau mandi dengan air mustakmal atau mutagoir yang berubah banyak. Yang ke-10, masuknya waktu sholat dalam masalah toharohnya. Daim al-hadas, orang yang selalu menetapi hadas. Seperti perempuan istihadah. Oleh karena ini toharoh baik wudu atau mandi yang dilakukan oleh daim al-hadas sebelum masuknya waktu sholat dihukumi tidak sah. Karena status toharohnya adalah darurat, sedangkan tidak ada unsur darurat sebelum masuk waktunya sholat. Yang ke-10, syarat toharoh yang 10 adalah mualah di antara anggota-anggota dalam mandi dan mualah di antara rukun-rukun wudu bagi daim al-hadas. Batasan atau qayyid dengan pernyataan bagi daim al-hadas dikembalikan pada dua masalah di atas, yakni masuknya waktu sholat dan mualah seperti yang telah kita ketahui. Mengingat begitu, tadi kan di sini sering disebutkan ya di syarat toharoh tuh airnya harus suci dan mensucikan. Jadi mengingat begitu pentingnya air dalam beribadah, fikih Islam mengatur sedemikian rupa perihal air, dari membaginya dalam berbagai macam kategori hingga menentukan hukum-hukumnya. Di dalam madhab Imam Syafi'i, para ulama membagi air menjadi 4 kategori masing-masing beserta hukum penggunaannya dalam bersuci. Keempat kategori itu adalah air suci dan mensucikan. Yang kedua air musamas, yang ketiga air suci namun tidak mensucikan, dan keempat air mutanajis. Sebelum membahas lebih jauh perihal pembagian air tersebut, akan lebih baik bila kita ketahui terlebih dahulu perihal ukuran volume air yang bisa disebut dengan kajian fikih. Di dalam kajian fikih, air yang volumenya tidak mencapai 2 kula disebut air sedikit, sedangkan air yang volumenya mencapai 2 kula atau lebih disebut air banyak. Lalu, apa batasan volume air bisa dianggap mencapai 2 kula atau tidak? Para ulama madhab Syafi'i menyatakan bahwa air dianggap banyak atau mencapai 2 kula apabila volumenya mencapai kurang lebih 192.857 kg. Bila melihat wadahnya, volume air 2 kula adalah bila air memenuhi wadah dengan ukuran lebar, panjang, dan dalam masing-masing 1 zira atau kurang lebih 60 cm. Air suci dan mensucikan. Air tersebut suci dan bisa digunakan untuk bersuci. Air ini oleh para ulama fikih disebut dengan air mutlak. Menurut Ibnu Qasim Al-Ghazi ada 7 macam air yang termasuk dalam kategori ini. Yang pertama adalah air yang dapat digunakan untuk bersuci ada 7 macam, yakni air hujan, yang kedua air sungai, yang ketiga air sumur, yang keempat air mata air, yang keenam air salju, dan yang ketujuh air embun. 7 macam air itu disebut sebagai air mutlak selama masih pada sifat asli penciptaannya. Bila sifat asli penciptaannya berubah, maka ia tak lagi disebut air mutlak
dan dalam hukum penggunaannya pun berubah. Hanya saja perubahan air bisa tidak menghilangkan kemutlakannya. Apabila perubahan air terjadi pada waktu yang lama karena tercampur sesuatu yang tidak bisa dihindarkan seperti lembung, debu, dan lumut, atau karena pengaruh tempatnya seperti air yang berada di daerah yang mengandung banyak belerang. Secara ringkas, air mutlak adalah air yang turun dari langit atau yang bersumber dari bumi dengan sifat asli penciptaannya. Yang kedua, air itu ada air musamas atau air musamas adalah air yang dipanaskan di bawah terik sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak seperti besi atau tembaga. Air ini hukumnya suci dan menyucikan. Hanya saja makruh bila dipakai untuk bersuci. Jadi misalnya kita tuh nyimpen air di dalam kaleng. Nah, dalam kaleng tuh, kaleng misalnya sering kita lihat, nah kaleng kongguan lah misalnya. Itu kan dipanasin tuh. Nah, di situ tuh nanti muncul karat. Nah, itu teh suci airnya mah. Cuman kalau kita pakai wudu, hukumnya makruh. Jadi kenapa dimakruhkan? Karena takutnya nanti itu menyebabkan penyakit ke diri kitanya. Sebegitu perhatiannya Islam sama kita ya. Sampai hal-hal air aja agar kita sehat diperhatiin dalam ilmu fikih. Sebenarnya kita kalau menggali lebih dalam, Islam tuh udah paling bersyukur banget lah kita yang berada di agama Islam. Ada dua macam air yang suci namun tidak bisa digunakan untuk bersuci, yakni air mustakmal dan air mutaghayyar. Air mustakmal adalah air yang telah digunakan untuk bersuci, baik untuk menghilangkan hadas seperti wudhu dan mandi, ataupun untuk menghilangkan najis. Bila air tersebut tidak berubah dan tidak bertambah volumenya setelah terpisah dari air yang terserap oleh barang yang dibasuh, air mustakmal ini tidak bisa digunakan untuk bersuci. Apabila tidak mencapai 2 kulah, sedangkan bila volume air tersebut mencapai 2 kulah, maka tidak disebut sebagai air mustakmal dan bisa digunakan untuk bersuci. Sebagai contoh, kasus bila di sebuah masjid terdapat sebuah bak air dengan ukuran 2 kali 2 meter persegi umpamanya, dan bak itu penuh dengan air, lalu setiap orang berwudu dengan langsung memasukkan anggota badannya ke dalam air di bak tersebut, maka dengan menciduknya, maka air yang masih berada di bak tersebut masih dihukumi suci dan menyucikan. Namun bila volume airnya kurang dari 2 kulah, meskipun ukuran bak airnya cukup besar, maka air tersebut menjadi mustakmal dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Hanya saja air tersebut masih dihukum suci sehingga masih bisa digunakan untuk keperluan lain selain menghilangkan hadas dan najis. Sebagai contoh, air yang dipakai untuk berwudu bukan dalam rangka menghilangkan hadas kecil, tapi hanya untuk memperbarui wudu, tajidul wudu, tidak menjadi mustakmal, sebab orang yang memperbarui wudu sesungguhnya tidak wajib berwudu ketika hendak sholat karena pada dasarnya ia masih dalam keadaan suci, tidak berhadas. Sedangkan contoh pula, air yang dipakai untuk basuhan pertama pada anggota badan saat berwudu menjadi mustakmal, karena basuhan pertama hukumnya wajib, sedangkan air yang dipakai untuk basuhan kedua dan ketiga tidak menjadi mustakmal karena basuhan kedua dan ketiga hukumnya sunnah. Adapun air mutaghayyar adalah air yang mengalami perubahan. Salah satu sifatnya disebabkan tercampur dengan barang yang suci. Yang lain dengan perubahan yang menghilangkan kemutlakan nama air tersebut. Jadi contohnya air yang mutaghayyar itu kan suci, tapi tidak bisa dipakai kita untuk bersuci. Contohnya seperti air susu atau air teh. Nah, itu teh kan merubah sifat aslinya ya. Tapi masih suci kan, masih suci kalau untuk keperluan lain. Cuman kalau untuk bersuci itu udah merubah sifat dasarnya. Jadi tidak sah dipakai untuk berwudu misalnya. Air yang ketiga adalah air mutanajis. Air mutanajis adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kulah atau volumenya mencapai 2 kulah atau lebih, namun berubah salah satu sifatnya, warna, bau, dan rasa. Karena terkena najis tersebut, air sedikit apabila terkena najis, maka secara otomatis air tersebut menjadi mutanajis, meskipun tidak ada sifatnya yang berubah. Sedangkan air banyak bila terkena najis tidak menjadi mutanajis, bila ia tetap pada kemutlakannya. Tidak ada sifat yang berubah, adapun bila karena terkena najis ada satu hal atau lebih sifat yang berubah,
maka air banyak tersebut menjadi air mutanajis. Air mutanajis ini tidak bisa digunakan untuk bersuci karena zatnya air itu sendiri tidak suci sehingga tidak bisa dipakai untuk mensucikan. Allahu a'lam. Nah, setelah kita membahas air ya, masih ada yang ingat jenis-jenis air yang bisa digunakan untuk bersuci itu ada berapa? Halo? Jaringan saya Kalau jelek. nggak salah Ada 7. 7. Iya, ada yang bisa nyebutin? Yang 7 tadi air apa aja? Yo, Kang Saikun. Ayo, itu sering kita jumpai loh, kita harus tahu loh. Sebelum ibadah kan kita harus bersuci dulu. Kita harus tahu dong air mana aja yang bisa dipakai untuk bersuci. Air hujan, air mata air. Air embun ya, bisa mungkin. Iya, bisa air embun. Kita harus tahu. Udah 3. Ayo tambah Kang Inyong. Nyong, tambah Nyong. 3 tuh, ayo yang ingat. Air apa aja? Air mata yang dikecewakan. Guys. Masih ingat gak tuh? Barusan tadi udah saya sebutin loh. Air hujan, air embun, air mata air, sungai. Air laut, air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air mata air, air salju, air embun. 7, pas. Setelah kita tahu kan ya, kita udah tahu nih. Kalau air ini bisa dipakai gak air teh? Nggak bisa. Kenapa gak bisa? Padahal itu suci airnya. Air teh Tapi tidak bisa, menyucikan. asal jangan pakai gula. Tapi tidak menyucikan. Kalau air ini nih, air kopi. Bisa diminum. Tidak bisa kalau air kopi. Ya, itu disebutnya air mutagoyar yang tadi. Itu udah merubah sifat dasarnya. Kan dulunya kan misalnya itu air sumur, terus dimasak, tadi ditambahin kopi. Jadi air kopi kan bukan air sumur lagi. Nah, itu udah ngerubah sifat awalnya. Setelah kita tahu membahas air. Nah, sebelumnya bersuci itu ada yang mandi, ada 2 kan najis teh. Nah, ada yang hadas besar, ada hadas kecil. Nah, di sini karena waktunya kita masih sebentar ya, masih ada keperluan juga mungkin yang lain, jadi takut lama-lama. Jadi saya akan mengambil hadas yang kecil aja. Hadas yang kecil ini bisa dihilangkan dengan cara berwudu. Nah, ada yang tahu fardu wudu ada berapa? Genap. Apa aja? Itu dasar pada itu. Pertama niat, yang kedua membasuh wajah, membasuh ya, bukan mengusap. 2 membasuh tangan sampai siku, kalau bisa dilebihin. Terus mengusap rambut, terus membasuh kaki sampai mata kaki. Terus yang terakhir ke-6 itu tertib, itu harus berurutan gitu. Iya. Tertib. Nah, kalau dalam kitab Safinah teh emang benar itu ada 6. Jadi yang pertama tuh furudul wudu istitatun. Ari syaratna wudu eta aya genep. Jadi syaratnya wudu itu ada 6. Al awalu anu kahijina yang pertama an-niyatu nyata niat. As-sani anu kaduana ghusl wajhi eta ngumbah pamenteuk atau wajah. As-salisu anu katiluna ghusl yadaini eta ngumbah 2 panangan ma'al mirfaqaini dugi ka 2 sikuna. Nah, jadi wudu tuh wajib sampai siku. Terus yang keempat ar-rabi'u yang anu kaopatna mas Husain etang ngusap hiji perkara minarosi tina sirah. Al-khamisu arinu kalimana ghusl rijlaini etang ngumbah 2 sampean ma'al ka'baini dugi ka memuncanganna. As-sadisu anu kagenepna atartibu nya tertib.
Nah, itu tadi yang diketerangan di matan kitab Safinatun Najah. Tadi kan ada yang ini nih, takutnya nanti nah, tadi kan syarat wudhu itu ada 6 ya. Yang pertama tuh niat. Di mana sih tempatnya niat? Talab dubi niat kalbu, jadi niat tuh di hati, dalam hati. Nih. Di mana kita ketika niat teh, ketika kita mau masuk, mau bentar. Bentar ya. Ada bentar, mohon maaf. Ya, mohon maaf ya, tadi ada panggilan dulu bentar. Jadi tadi kan baru membahas rukun dari 6. Yang pertama tuh niat. Jadi tempatnya niat tuh wa maluha qalbu atau lafudu biasiratun. Tempat niat ada di hati. Sedangkan mengucapkannya itu adalah sunnah. Jadi kita misal di mau ini kan, mau apa teh, mau umbah ini kan nih, dari sini nih nawa itu ropal hadasi. Jadi kita ngambil air, si air di pas udah ke sini nih, udah turun sini niat. Itu kalau yang kita kan, tapi kalau kan bisa kita disunat nih, ada yang umbah dulu mulut, itu bisa di sini juga. Pokoknya sebelum kita mimiti ngubah hiji perkara dina wajah, jadi sebelum. Terus yang kedua teh apa tadi teh, syarat wudhu teh niat, terus ngumbah pamente. Nah, ngumbah pamente ini membasuh wajah ya. Membasuh wajah teh kita ngambil air dari sini nih. Airnya itu wajib harus turun dulu ke bawah. Udah ngalir dulu ke bawah, baru kita ratain di sini nih. Set. Terus sini nih, sunatnya mah sini. Kecepil belakang, dibuangnya di sini. Kenapa kita kecepil nanti dijelasin di akhir. Mungkin nanti bisa bertanya di akhir. Terus yang ketiga kan membasuh dua tangan sampai sikunya. Nih, siku ini nih. Jadi ketika kita ngambil air, nih si air itu disimpan di sini nih. Bentar. Nih. Dari sini kita ngambil air kan, sudah turun dulu nih, kita baru ikutin si airnya. Nah, di sini dianjurkan diusap-usap begini nih, dibersihin. Soalnya takutnya kan ini berkerut ya, takutnya ini gak kena air, gak kebersihin. Nanti kan gak sah. Tesah huduna, tesah sholatna. Karena syarat sahnya sholat tuh harus bersih, tina hadas alit sareng hadas ageng kan, harus bersih dari hadas kecil dan hadas besar. Nah, di sini tuh diusap, terus ke sini dibuang sini. Jadi airnya tuh kita gak kembali lagi. Jadi airnya air bersih semua kan sini tuh. Terus yang keempatnya kan ngusap hiji perkara nu air dinasiran. Contoh kita seperti di sini nih. Kalau yang ada rambutnya di sini, nah kita tangan di sini nih, set. Nah, kita ke belakang, set, tuh kan kena cepil lagi, set. Nah, buang ke depan. Sunatnya mah 3 kali, dianjurkannya mah 3 kali, tapi 1 juga udah bisa, karena kan wajib. Yang 3 mah itu mah cuma sunat. Terus yang keempat teh ngumbah 2 sampean
membasuh 2 kaki sampai ini mata kaki, tapi saya bacanya mata kaki ya. Nah, sampai situ wajibnya. Cuman sunahnya sampai dengkul. Nah, itu sunah. Kalau yang sampai dengkul. Biasanya kita tuh ada satu keterangan katanya yang sering wudhu pakai sunah tuh nanti ketika di akhiratnya pas keluar tuh mukanya bercahaya seperti bintang. Terus yang keenam tuh tartib. Jadi tartib teh kita harus benar-benar dari pertama semuanya harus teratur, beruntun. Kayak komposisi gitu kan, masukin apanya dulu lah kayak gitu. Kalau di ini mah apa sih Kang Diki yang ini teh sidokot ya. Kalau di coding sebelum coding teh sidokotnya dulu harus teruntun kan. Nah kayak gitu. Mungkin segitu saja Kang, sudah mau jam 9 kurang. Selebihnya nanti kita bahas lagi di lain waktu ya. Terima kasih, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kang Abdul Wahab atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya, pertanyaan. Mungkin dari teman-teman semua mungkin ada yang mau menjawab. Dipersilakan. Halo. Kan Diki, ada yang mau ditanyain kan Diki? Inyong. Silakan Nyong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Abdul, syarat toharoh yang kelima tadi tidak boleh ada benda yang menghalangi tubuh. Benar gak? Ya. Syarat toharoh yang kelima apa tadi teh? Apa itu teh? Ya, jadi gak boleh kenakan, gak boleh ada barang. Sunda nama. Kalau misalkan yang ditato ini mah. Nah, tato. Gimana tah? Kalau tatonya tato ini Kang, mau sekarang atau nanti aja? Sekarang. Langsung aja Kang, silakan. Ngelih gak suara saya ini Kang? Bagus. Kang Abdul. Nah kan di tato tuh kan suka ada yang sampai ke dalam kulit kan, tato teh. Ada juga yang di luar. Kalau si tato itu menghalangi kedatangnya kulit, maka otomatis tidak sah Kang. Kayak tato apa sih yang sering yang bisa dihapus selama 2 minggu teh Kang, sebutnya itu tato apa? Yang ada nih yang aku tato seminggu. Temporer. Nah itu kan ini ya itu mah di luar kulit ya Kang. Tapi kan ada yang sekarang kenapa misalnya tato ini ada orang yang bertato nih mau tobat misalnya mau hijrah lah istilah trennya mah. Nah itu gimana nanti bersucinya gitu kan menurut Kang maksudnya mah. Nah itu kan yang tato yang permanen gitu mah kalau gak salah tato tuh dimasukin ke dalam nih si tatonya itu kan pakai jarum itu ya. Kalau gak menghalangi ke kulit itu sah Kang. Ya lihat dari tatonya. Kalau tato yang di luar yang menghalangi datangnya air ke kulit itu tidak sah. Kita pelajari dulu aja tatonya aja Kang. Kalau tatonya itu kan kalau tato yang asli mah banyak kan dipakai jarum itu kan nih kayak apa sih si kayak ininya teh kayak pakai jarum gitu kan. Nah, itu kan masuk ke kulit. Nah itu mah sah-sah aja Kang. Cuman gak dianjurin buat tato. Nanti itu masih ada pembahasan lain sih untuk membahas tato mas sebenarnya Kang. Tapi untuk sah atau tidaknya mah tergantung tatonya Kang. Kalau akan pakai tato temporer ya di luar kan tato temporer mah bisa hilang juga ya tidak sah. Dan yang meresap ya ke kulit meren si airnya teh. Kalau dalam kulit nih itu kan disebut ada apa sih? Sisa kalau sisa itu sisanya nah itu enggak apa kayak pacar Kang sama kayak pacar yang dari Arab nih sering dulu mah ketika kecil nih yang pulang dari Mekah nih. Nah kan si ininya mah tebal ya si pacarnya mah tuh cuman yang sisanya mah
yang merahnya nih, nah itu mah kan sah pakai wudhu. Nah kalau yang tebalnya itu enggak, soalnya ngalangin datangnya air ke kulit gitu Kang. Makasih Kang. Gimana Nyong? Mungkin yang lain ada yang mau nambahin? Ya, bisa ada yang lain mau nambahin pertanyaan dari Nyong? Silakan. Silakan Teh Hilma. Ini mau bertanya atau menambahkan jawaban pertanyaan dari Inyong tadi? Ini kamera yang satu Canon sama teman. Ini Den, ini Teh Hilma mau nanya dengan pertanyaannya apa yang menjadi syarat boleh atau tidaknya air dipakai taharoh apabila mengacu kepada kitab Safinatun Najah. Silakan Den dijawab. Nah, mohon maaf gimana Kang tadi Teh? Ini apa yang menjadi syarat boleh atau tidaknya air dipakai taharoh apabila mengacu kepada kitab Safinatun Najah. Boleh atau tidaknya kan? Ya, boleh atau tidaknya. Yang 4 tadi Kang. Silakan Kang. Silakan mungkin kali lupain. Silakan. Jadi yang pertama harus suci dan menyucikan. Yang enggak apa-apa. Yang itu tadi. Terus pokoknya kan yang menyucikan tuh yang buat tohar tuh yang 7 tadi teh Kang. Intinya kalau gak boleh berubah, kalau ini simpelnya mah gak boleh si sifat dasar itu gak boleh berubah. Pokoknya harus suci dan menyucikan kayak air hujan, air sumur, air salju kayak gitulah. Kalau misalkan kayak air teh nih itu juga suci, cuman kita gak bisa dipakai wudhu. Soalnya itu udah ngerubah sifat aslinya. Gini aja nih, kalau misalnya kan tadi kan kalau mengacu sama kitab Safinah, si ininya tuh kan buat berwudhu tuh minimal 2 kulah ya. Kalau di 2 kulah itu airnya tidak berbau, tidak berasa dan tidak berubah warnanya, itu sah Kang untuk dipakai wudhu. Nah kita ngacu ke 3 yang itu aja. Kalau kita ngelihat tidak berasa, tidak berwarna, dan tidak berbau, itu sah dipakai wudhu. Simpelnya gitu. Kita misal kalau di mana-mana nih, lihat dulu aja di tiga hal itu, tuh airnya gimana. Nah kalau kan udah tahu kan airnya mah ada air banyak, ada air sedikit yang tadi. Kalau misal kita ada air di ember nih, kan di ember kurang dari 2 kulah ya Kang. Nah itu tidak sah. Kita kan udah tahu nih air sedikit sama banyak. Nah simpelnya gitu Kang kalau kita ngesimpulin dari kitab yang tadi mah. Gimana Teh? Mohon maaf. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin yang lain ada yang nambahin atau karena masih kurang jelas atau gimana? Teh Hilma, bagaimana jawabannya? Apakah udah pas atau masih kurang? Atau mungkin teman-teman mau nambah jawabannya, boleh dipersilakan. Katanya alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih. Mungkin selanjutnya mungkin ada lagi dari teman-teman yang mau bertanya, silakan. Satu pertanyaan lagi. Kayaknya nggak ada ya. Kayaknya nggak ada. Kita baik ya. Kita akhiri saja karena udah nggak ada yang ditanyain lagi ya. Kang Abdul Wahab, mungkin kita akhirin aja ya. Iya Kang. Baik, terima kasih kepada teman-teman semua atas ikut partisipasinya atau ikut kehadirannya dalam kajian malam ini. Mungkin itu saja kajian kita, kurang dan lebihnya ya kami mohon maaf. Mari kita tutup dengan sama-sama membaca hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.